klarifikasi dari dokter kemarin yang di Instagram, mungkin bisa dijelaskan dokter? Tadi aku baru aja live ya, ketemu dengan pelapornya sendiri. Aku mau ketawa, sumpah, beneran. Dan ini terjadi template banget ya menurutku ya. Setiap kali aku ada edukasi tentang skincare abal-abal atau tentang BPA, selalu ada laporan seperti ini punya. Dan tapi menurutku laporan kali ini kocak ya, laporan polisi. Padahal ini bukan laporan polisi, ini adalah Dumas ya. Masih jauh banget dari laporan polisi. Cuma hebohnya minta ampun, cuma Dumas tapi ngumpulin media, banyak banget media. Tujuannya apa? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu tujuannya apa. Pertanyaan aku tuh, mereka itu siapa sih sebenarnya? Bapak itu tuh siapa? Pemerhati skincare Indonesia kah? Di mana Bapak itu pada waktu aku kasih edukasi tentang skincare abal-abal yang selama ini jelas abal-abal, jelas ada hasil labnya, bahkan ada hasil labnya dari luar negeri. Bapaknya ada di mana? Pada waktu aku ngeviralin ada klinik yang pakai etiket biru di mana-mana, di distributor, bapaknya ada di mana? Aku tuh bingung. Bapak ini kok tiba-tiba skincarean, kayak mendadak dangdut kan jadinya kan, mendadak skincare bapak ya. Kira-kira aku pengen bertanya juga, bapaknya ini titipan siapa sebenarnya? Karena kelihatan banget, kalau misalnya memang bapaknya dari dulu pernah perhatiin skincare, pernah sering ngelaporin orang, dia ngelaporin aku, oke, aku hormat. Tapi ini kan kayak tiba-tiba mendadak skincare, dan tiba-tiba ngurusin aku. Kelihatan banget sih, kalau menurut aku ya, seperti seolah-olah titipan jadinya. Dan aku masuk ke substansi ya, sekali lagi aku jelaskan bahwa tidak ada satupun produkku yang pernah disita BPOM. Disita BPOM, ingat disita itu didatang, diambil, disita loh. Ini produkku tidak pernah ada disita BPOM. Ini penggiringan opini yang luar biasa menurutku. Penggiringan, kalau ada buktikan. Buktikan Pak, keluarkan suratnya bahwa produk saya itu pernah disita BPOM. Aku tadi bertanya pada saat live, pendidikannya apa sih Bapak ini? Gile loh, bapaknya ngelaporin, ngomong di depan media semuanya berdasarkan artikel. Aduh, kita kan sama-sama tahu, Pak, bahwa artikel itu bisa titipan, artikel itu kurang akurat. Modal dong, Pak, beli. Beli produknya, direview benar-benar, dibeli, dimasukin ke lab, baru ngomong. Ini diteliti belum, dimasukin ke lab belum dapat surat sana sini, tapi sudah ngumpulin media. Ini sangat mengecewakan sekali menurut saya. Nah itulah ya, ini bedanya antara jarum suntik dan aplikator ya. Jadi di sini ada sedikit perbedaan pendapat antara aku dan Bepom, tapi sudah clear semuanya ya. Jadi ini bukan permasalahan jarum suntik, bukan permasalahan apa, karena izinnya sudah keluar, izin edarnya juga sudah keluar. Jadi aku menjual seperti biasa dan aku rasa aku nggak ada masalah di sana ya. Dia kan mengatakan ini produk yang berbahaya. Dia kan mengatakan ini disita Bepom, buktikan itu. Yang menuduhkan harus membuktikan. Kan disita kan? Buktikan bahwa produk itu disita BPOM. Ingat ya, pada bulan sekitar 3 bulan yang lalu, itu BPOM mengadakan edukasi tentang etiket biru. Berbahaya. Siapa yang diundang di sana? Dr. Richard loh yang diundang di sana. Aku sebagai pembicara di sana. Kalau memang aku menggunakan produk yang berbahaya, nggak mungkin aku diundang di sana. Aku adalah salah satu edukator utama di sana. Dan nanti di bulan September di pertengahan, kepala BPOM pelantikan kepala BPOM baru juga aku salah satu yang diundang di sana. Jadi menurutku ini jauh banget ya. Ini salah satu yang mematikan karakter ya menurutku ya. Aku nggak tahu tujuannya apa sih. Ya mungkin titipan, mungkin aku nggak tahu juga tujuannya apa. Saya nggak pernah merasa produk saya bermasalah. Saya nggak merasa produk saya bermasalah sedikit pun. Kalau saya merasa produk saya bermasalah, saya pasti akan diam dan sembunyi. Tapi karena saya ngerasa produk saya tidak bermasalah, makanya saya berani untuk klarifikasi. Yang mengatakan produk saya bermasalah harus bertanggung jawab. Dok, apa mungkin dokter sendiri untuk menanggapi respon dari BPI sendiri? Apa langkah hukumnya sendiri? Ada nggak sih dok? Oh sudah pasti. Kali ini saya nggak akan diam. Sudah terlalu lama saya diam. Selama ini saya dituduh-tuduh, saya diam ya karena menurut saya itu adalah langkah dari mafia-mafia ya. Nggak mungkin mafia-mafia di luar sana itu diam. Nggak mungkin mafia-mafia di luar sana itu bilang terima kasih dengan saya setelah saya melakukan edukasi. Mereka pasti melakukan hal-hal yang seperti ini punya ya. Selama ini saya diam karena menurut saya nggak penting. Tapi kalau menurut saya yang kali ini sudah kelewatan banget sih. Diteliti belum, ngelaporin enggak, tapi buat preskon di mana-mana. Itu mencemarkan nama baik saya. Dan saya akan buat laporan untuk ini. Saya serius buat laporan. Karena ini merupakan tuduhan ya. Disita BPOM itu adalah tuduhan. Dok, ini kan produk ini sudah terjual ya dok ya? Gimana? Produk ini kan sudah terjual ya? Sampai omset 403 miliar, 403 miliar gitu. Mungkin itu seperti apa dok? Produk yang dokter jual kan sudah kemarin kan sudah terjual lari sampai harganya fantastis dok. Mungkin
sudah terjual bebas gitu. Mungkin seperti apa gitu, Dok? Sampai untungnya kan Ini media juga jangan digiring opini ke sana. Ini media juga titipankah atau apa ini? Soalnya aku ngerasa selama ini aku memviralkan produk-produk berbahaya, etiket biru, abal-abal. Kalian juga nggak gede-gedein. Yang kayak gini punya ada orang LSM yang nggak punya data apa-apa, kalian membesar-besarkan. Bahkan ini kalian juga pertanyaannya seolah-olah iya. Di Indonesia ini dikenal dengan asas praduga tak bersalah, Pak. Saya juga nggak mau media ini seolah-olah titipan sekarang. Oke, Kita yang benar-benar aja, Pak. Kalau memang iya, iya. Kalau enggak, enggak. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Saya sudah bilang tidak pernah ada di Sita Bepom. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Itu dari mana ya? Media mana tadi ya? enggak, Dok, tentang Jawab, Boy. Dok, untung penjualannya. Media mana? Media mana? Mas? Media mana? Media tadi, mana? Boy? Oh, dari Selebrita, Dok, saya mau nanyakan soal untung penjualan yang Berita siapa namanya, Boy? Selebrita Pagi ya? Namanya siapa Iya. itu? Siapa namanya? ini kan di artikel sini kan ada, Nah, Dok, nama yang kamu dijawab. siapa? Saya Rio, Dok. Oh, Ini yaudah. kan dijawab pos ini kan Dr. Richard Lee pecahkan rekor dunia omset 43 miliar hanya dalam sehari. Itu terkait dengan produk yang itu nggak sih, Dok? Yang dilaporkan itu? Ada berita terkaitnya nggak? Terus kenapa harus kamu kait-kaitkan? Ya cuma hanya menanyakan aja, Dok. Ya, kenapa nggak sekalian kamu tanyakan istri saya, nenek saya juga? Lagi nggak pertanyaannya? Dok, tadi kan sempat bilang adanya mungkin ini titipan, dokter menduga ada ini nggak sih atau indikasi siapa mungkin atau musuh lama atau orang-orang yang memang bermasalah dengan dokter atau seperti apa? Ya saya tahulah ya. Kalau dari feeling saya kuat banget ya. Ini ya kemungkinan besar itu pasti akan titipan ya. Kenapa? Karena akhir-akhir ini kan memang saya lagi ada edukasi tentang skincare berbahaya lagi yang sudah lama saya vakum. Saya lagi kembali lagi untuk kasih edukasi tentang skincare berbahaya. Terus juga saya kasih edukasi lagi tentang BPA. Ya wajar sih menurut saya ini titipan. Ya tapi nggak berkelas banget sih titipannya. Kenapa saya bilang ini titipan? Orang dia dari tadi nggak pernah perhatiin skincare kok. Bapaknya pakai skincare aja kagak. Tiba-tiba buat laporan seperti ini punya, kan lucu ya. Dan menurut saya media-media juga yang kayak gini punya itu harus kita harus kita pilih-pilih ya. Kalian jangan sampai membunuh edukator di Indonesia. Jangan sampai edukasi di Indonesia itu mati karena mafia-mafia yang seperti ini punya. Ini berbahaya sekali sih menurut saya. Oke, Dok. Mungkin dengan adanya ini, Dok. Dokter, kita media itu berdasarkan fakta. Kalau ada yang menuduhkan, faktanya mana? Beliau mengatakan bahwa produk saya disita Bepom. Faktanya mana? Tanyakan. Minta dengan Bepom, faktanya mana? Kalau ada suratnya, oke, saya hormat. Kalau nggak ada, saya akan menjarakan. Oke, Dok, terkait dokter kan melaporin balik nih, Dok ya. Itu rencananya kapan dan apa yang dokter lakukan? Untuk kan sudah nama baiknya terus sudah tercoreng ya, Dok ya. Ini lagi ditutup oleh tim kuasa hukum saya. Kemungkinan sekitar tanggal 6 atau minggu depan saya akan laporkan. Ada 2 orang yang saya laporkan. Oh, kemana, Dok? Rencana langsung Mabes apa Polda atau seperti apa, Dok? Nanti saya tunggu dari informasi dari pengacara saya. Nanti akan saya kabarin Dok. lagi. Ada lagi? Mungkin Dok, terakhir Dok, Cukup ya? mungkin ada yang melaku atau seperti apa, Dok? Kan padahal dokter sendiri edukasi, mungkin ada pesan-pesan, Dok, terakhir buat pelaku, Dok. Ya, saya nggak jadi masalah, Pak. Bapak mau review punya saya nggak ada masalah. Saya nggak ada hard feeling sama sekali. Saya juga suka nge-review orang. Kalau punya saya di-review, saya nggak ada masalah. Tapi pastikan kalau Bapak nge-review itu bermodal, Pak. Dibeli, dimasukin ke dalam lab, ya. Dijelas-jelas dulu hasilnya apa, berbahayanya apa, baru ngomong ke media. Jangan seperti ini. Belum ada apa-apa, belum ada informasi. Bahkan hanya berdasarkan
vlog-blog dari artikel saja sudah bisa menyimpulkan ya. Dan juga saya punya titipan untuk media-media juga. Kalian itu punya peran untuk mencerdaskan bangsa, peran untuk kasih edukasi ke bangsa kita. Jangan sampai hal-hal seperti ini bisa merusak nama baik orang, dan juga hal-hal seperti ini punya membuat orang tuh jadi nggak percaya dengan saya, dan akhirnya mereka kembali pakai skincare abal-abal atau suatu hal yang salah. Ya, menurut saya ini sangat berbahaya sekali. Ya, kalau memang salah, nggak apa-apa, tunjukkan buktinya. Tapi jangan dibuat-buat mengada-ngada. Ini LP-nya nggak ada, cuma dumas, tapi ngumpulin semua media. Dan anehnya lagi, saya heran juga, kenapa media berani ngangkat yang kayak ginian punya, padahal nggak ada bukti. Tunjukkan dong bukti dari dia, tunjukkan data dari dia, baru saya mau bahas sebenarnya. Tapi ini ya udahlah, sudah telanjur saya kasih panggung, saya ucapin selamat lah untuk Bapak yang sudah terkenal.